Jadi menurut Carl Rogers itu tokoh psikologi ya. Voice itu terbentuk dari 3 elemen penting, yaitu self image, ideal self, sama self esteem. Nah, self image itu citra diri, cara kita memandang diri kita sendiri. Terus ideal self itu cara kita eh, apa namanya? Memandang sosok ideal kita. Jadi kita tuh maunya kita tuh seperti apa secara idealnya gitu. Kalau self esteem itu penghargaan diri. Jadi kita menghargai apa yang sudah kita capai. Nah, untuk mengetahui voice kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa sih value atau nilai yang saya miliki? Nah, itu tuh kita harus jawab tuh, apakah kita punya value? Itu sama sebenarnya kan dua pertanyaan dua pertemuan kemarin juga sempat sempat ada juga kan yang bahas value-nya apa. Nah, sama untuk mengetahui voice juga kita tahu value kita apa, terutama value inti. Value inti, mungkin value kita tuh bisa banyak, tapi minimal ada 3 value inti yang kita bawa yang sangat melekat sama diri kita. Terus kita juga harus tahu keterampilan kita apa. Jadi kalau keterampilan kan, misalnya Kalista tadi bisa edit video, bisa bikin video di snack video kayak gitu kan. Nah, bisa analisis pasar kayak gitu. Terus apa pengalaman yang dimiliki? Pengalaman yang dimilikinya juga enggak cuman secara pekerjaan aja, bisa dari misalnya keseharian kita, misalnya kayak ibu-ibu, kita bisa ngajarin anak dengan sabar mungkin, terus bisa masak atau misalnya kita apa em, punya tips and tricks buat beres-beres rumah supaya lebih efisien kayak gitu. Terus kita juga harus tahu nih passion apa sih yang kita miliki gitu. Eh, saya pernah, saya ada satu quote yang menurut saya tuh benar-benar membangkitkan emosi saya ya. Dia tuh bilangnya kayak gini, without passion, we don't have energy gitu. Jadi kayak passion tuh bener-bener eh, apa ya, pemetik energi seseorang untuk terus berkarya gitu. Nah, kenapa penting nemuin passion itu? Karena ya itu tadi, supaya kita itu bisa konsisten melakukan itu. Karena kita suka, kita bergairah, kita em, kayak kalau kata Mbak Dewi bilang, ketika bangun tidur, kita senang gitu melakukan itu atau mengingat tentang itu. Terus kita juga harus tahu apa keunikan yang kita miliki. Karena setiap individu itu pasti berbeda kan, dan kita tuh nggak bisa mengikuti kita kita itu, oh karena si A lebih cepat dapat kerjanya, atau misalnya si A lebih terkenal, followersnya lebih banyak, kita mau ngikutin kayak dia, kita nggak bisa karena setiap individu itu punya keunikan sendiri. Jadi kita harus cari keunikan kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir tuh apa sih kekuatan kita? Kita harus tahu apa yang selain kita tahu kita unik, kita juga harus tahu kekuatan-kekuatan apa aja atau expertise apa aja yang kita miliki kayak gitu. Find your strength. Nah, untuk mengetahui kekuatan itu, menurut Johari Window, kita bisa explore kekuatan dengan 3 cara. Open area, hidden area, sama blind spot. Open area itu apa yang kamu dan orang lain ketahui tentang kamu. Jadi misalnya, oh saya tahu Mbak Mita itu em, dari komunikasi, senang menulis di LinkedIn dan lain-lain sebagainya. Yang saya tahu Mbak Mita tahu, maksudnya publik tahu, orang tahu, Mbak Mita sendiri tahu. Hidden area adalah apa yang eh, kita sebagai individu tahu, tapi orang lain nggak tahu. Bisa ketakutan kita, bisa juga ide-ide baru yang kita belum mau share kayak gitu. Terus blind spot, apa yang orang lain tahu,
tapi kamu tidak tahu. Nah, ini penting banget karena gini, kebanyakan orang tidak berani berbicara atau tidak berani untuk sharing di sosial media atau tidak berani untuk mengungkapkan siapa dirinya karena dia tuh nggak tahu dia itu kelebihannya di mana. Terkadang yang bisa melihat bahwa kita tuh inspiratif, bahwa kita itu memotivasi seseorang, itu bukan kita sendiri, tapi orang orang lain. Nah, eh, di sini kita bisa nih cari untuk mengetahui kekuatan kita tuh kita bisa lihat feedback dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita udah pernah bekerja, saya kayak Kalista udah pernah bekerja untuk menyadarkan supaya bahwa kamu itu bisa, kamu itu baik. Kita coba cari dari kacamata orang. Kita tanya bos kita minta feedback atau evaluasi atau apa testimonial selama kerja sama saya gimana sih? Karena kadang kita nggak menyadari bahwa kita tuh sebenarnya saat bekerja begini begini begini. Nah, terutama ini yang saya alami sendiri sebagai ibu tuh kayak merasa minder karena ada gap kerja. Akhirnya untuk menyembuhkan itu saya mencari tahu ke teman-teman kantor, bos-bos saya dulu. Saya tanya, apa sih? Saya tuh gimana sih gitu. Dan itu baca berulang kali sampai kalian tuh sadar bahwa sebenarnya kalian tuh seperti itu gitu. Selain evaluasi diri ya, evaluasi diri itu juga amat sangat apa dibutuhkan karena kita butuh melihat diri kita secara clear gitu. Kita tuh harus em, apa ya, memberikan diri kita itu self love, self care. Jadi dengan evaluasi diri kita juga mengenal diri kita lebih dalam gitu. Jangan sampai cuman orang aja yang kenal kita lebih dalam, tapi kitanya sendiri tuh bingung kita siapa ya gitu. Nah, itu tuh harus harus sering-sering evaluasi diri. Why authentic voice matter? Oh, ini ada Oprah Winfrey ya. I had no idea that being or authentic self could make me as rich as I have become. If I had, I'd have done it a lot earlier. Jadi emang kenapa sih autentik itu em, apa ya butuh gitu ya karena satu lagi ya karena banyak hal gitu. Kita butuh untuk personal branding kita. Eh, kita kita butuh eksistensi kita ketika orang lain ngelihat postingan kita, orang orang ini tahu bahwa itu gayanya kita gitu, itu cirinya kita gitu. Jadi orang tuh udah apa ya punya kesan ketika membaca tulisan atau membaca atau melihat video yang kita buat gitu. Jadi kita punya personal branding sesuai dengan yang kita mau gitu. Terus kita juga membangun kepercayaan. Karena kita nggak berpura-pura menjadi orang lain, jadi orang juga akan lebih percaya gitu kan. Meskipun kita sharing sesuatu lewat video atau misalnya ngobrol secara online, tapi kalau misalnya kita menutupi sesuatu, itu akan terasa energinya ke audiens kita gitu. Nah, yang ketiga itu connection. Kita itu butuh hubungan atau misalnya berkoneksi dengan orang-orang yang energinya sama, yang passionnya sama, yang niche-nya sama. Jadi kita akan terbentuk lingkungan atau koneksi yang kita mau sesuai dengan yang kita mau ya dengan apa jati diri yang kita timbulkan itu ya dari koneksi itu kita memilih koneksi yang sesuai. Jadi eliminasi orang-orang yang memberikan pengaruh buruk yang tidak satu visi dan misi. Jadi ya kita menjaga koneksi kita. Nah, koneksi juga penting itu untuk kita membangun komunitas gitu. Terus yang keempat tentu confident ya. Kita lebih percaya diri karena kita menjadi diri kita sendiri. Jadi even
orang itu kita ketemu langsung ataupun lihat kita di sosial media, kita nggak mengada-ngada gitu. Jadi kita ya apa adanya kita. Kita no flexing atau misalnya menjatuhkan orang lain. Jadi kita punya konten yang lebih baik gitu, dan hal itu juga kan bisa menarik orang untuk mau bekerja sama sama kita gitu. Terus relatable. Nah, relatable ini em, pengaruhnya adalah dengan audiens kita. Kalau karena kita menjadi diri kita sendiri dan kita menjadi real, ya orang tuh akan relate. Oh iya ya, aku juga kayak gini loh, aku juga kayak gitu dengan versinya dia gitu. Nah, itu juga akan membuat kita menemukan orang, atau misalnya gini, kalau Mbak Mita sering bilang itu kita harus merawat kebun kita agar kupu-kupu yang datang itu sesuai. Jadi eh, fungsinya relatable itu ya kita tuh merawat kupu-kupu yang datang itu sesuai, dan alhamdulillah beberapa klien saya datang itu em, rata-rata, oh I like your post kayak gitu, alhamdulillah ya. I like your eksistensi, dia bilang gitu. Jadi ya sekali lagi karena kita tuh relate, kita tuh apa adanya, kita begini gitu. Hanya kita memadukan aja gitu. Terus yang terakhir adalah impact. Kita tuh memberi dampak dan inspirasi dan memotivasi orang. Baik lagi, hal ini nggak bisa kita eh, ukur, tetapi kita akan menarik kupu-kupu yang sesuai dengan personal brand yang kita bangun, karena kita udah punya authentic voice-nya kita sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya authentic voice? Personal, kalau dari sisi personal branding, authentic voice itu berperan sebagai fondasi dalam membangun citra yang konsisten dan kredibel, membantu individu menarik peluang yang sesuai dengan karakter dan keahliannya. Nah, kalau dari sisi psikologi, authentic voice itu merupakan refleksi dan kesadaran diri, self-awareness ya, dan keaslian yang berakar pada self-determination dan self-actualization. Seseorang yang mampu mengekspresikan authentic voice-nya dengan jujur akan lebih percaya diri, lebih terhubung secara emosional dengan audiensnya, dan memiliki hubungan sosial yang lebih bermakna. Terus kalau dari ilmu komunikasi, authentic voice adalah bagaimana seseorang menyampaikan pikiran dengan cara yang jelas, transparan, dan berdaya pengaruh. Ini mencakup gaya berbicara yang unik, storytelling yang kuat, serta kemampuan menyampaikan pesan dengan empati dan kejujuran. Jadi sebenarnya authentic voice ini dinaungi oleh 3 ilmu sekaligus ya, ilmu personal branding, ilmu psikologi, dan ilmu komunikasi. Jadi kalau boleh disimpulkan, authentic voice itu bukan sekedar tentang berbicara atau membawa diri ya, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang dapat menginspirasi, yang mencerminkan identitas sejati seseorang. Jadi kita tidak perlu menjadi orang lain gitu. Dan dibangun dari value kita, passion, experience, dan expertise. Terus, gimana caranya kita mencari authentic voice-nya kita? Caranya yaitu ada self-discover. Self-discover ini kita mengetahui dulu nih siapa diri kita, terus kelebihannya kita apa gitu, kayak apa yang kamu percayai, dan cara kita melakukan self-discover itu ada banyak ya, dengan refleksi diri, dengan kita sering menulis jurnal, dengan em, kita mengikuti tes-tes seperti psikologi, MBTI, dan lain sebagainya gitu. Bisa tes kepribadian, tes psikologi, tes apa, bakat minat, dan lain sebagainya. Terus ada find your passion. Ketika berbicara em, tentang sesuatu yang kita cintai kan pasti suara kita lebih natural gitu. Kita juga
Ya karena itu hasratnya kita ya. Pernah nggak kalian baca sesuatu terus eh, terasa gitu emosinya tuh? Nah itu berarti orang itu tuh pakai passionnya dia, dia nulis sesuai dengan passionnya dia, jadi ada energi yang tersalurkan gitu dari tulisannya, dari videonya, kayak gitu. Terus ada identifikasi pengalaman. Ini em, kita juga ini ya apa namanya identifikasi pengalaman ini berhubungan dengan relate relate atau enggak relate-nya eh, personal branding yang kita bawa gitu. Terus terbuka dengan feedback. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan untuk kita tahu suara kita di eh, di hidden area, kita butuh testimoni dari orang supaya kita tuh tahu kita tuh seperti apa dan kita harus terbuka. Feedback itu ada dua, positif dan negatif. Kita harus terbuka dari dua hal itu gitu. Dan kita pilih platform dan konsisten. Jadi misalnya nih em, yang baru mau memulai remote work kan seperti kita ketahui ya kalau misalnya klien kita itu bisa reach out kita dari Instagram, dari LinkedIn, atau bahkan ada yang di podcast gitu kan. Jadi atau di Threads, sekarang kan juga lagi booming tuh cari apa namanya lowongan remote worker dari Threads. Atau bisa juga dari platform-platform remote worker lain yang sebelumnya dijelasin sama Mbak Dewi gitu kan. Nah, eh, untuk untuk bisa nge-reach out klien itu supaya kliennya mau reach out kita, itu kan kita juga harus konsisten posting nih supaya klien tuh tahu bahwa oh kita tuh sebenarnya ada loh gitu kan. Nggak hilang gitu. Jadi kita harus maintain itu dan pilih platform yang kita suka. Kalau misalnya kita memang bisanya pegang satu platform, ya udah fokus di satu platform. Tapi kalau misalnya kita bisa pegang dua, tiga itu lebih baik lagi. Dan kita pakai gaya komunikasi yang sesuai. Jadi bisa storytelling atau bercerita lewat video atau lewat tulisan atau apa karosel itu bebas. Yang penting em, apa yang kita sampaikan itu sesuai gitu. Terus yang kedua terakhir adalah self transform. Nah, setelah kita melalui proses mengenali diri kita lewat feedback, lewat evaluasi diri, lewat jurnal pribadi, lewat tes-tes yang banyak, kita tuh ya bertransformasi gitu. Kita kita eh, bukan bukan merubah jadi apa, bukan merubah jadi yang tidak seharusnya, tapi kita berubah menjadi lebih baik versi terbaiknya kita gitu, sesuai dengan expertise, nilai-nilai, experience. Jadi kita terbentuk membentuk diri yang kuat gitu. Dan yang terakhir adalah self leadership. Self leadership itu em, berbeda ya sama leadership karena maksudnya karena self leadership itu lebih ke self driven, jadi lebih ke diri sendiri, lebih cara kita memimpin diri terutama untuk yang remote worker itu penting banget punya self leadership karena kita bos buat diri kita sendiri gitu. Sementara yang kita pegang itu bukan cuma satu klien, jadi dalam satu waktu tuh bisa 3-4 klien, bahkan em, kita bahkan kayak aku sebagai ibu rumah tangga, aku juga punya anak, punya family yang harus diurus dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita benar-benar harus bisa menjadi leader buat diri kita sendiri gitu. Cuma kalau self leadership itu lebih panjang lagi, cuman mungkin next time aja aku bahasnya ya. Nah ini kesalahan saat apa kita mencari authentic voice nih. Yang pertama itu meniru orang lain, merasa perlu meniru orang yang sukses. Misalnya, oh iya nih dia bagus nih apa namanya postingannya apa dia personal brandnya bagus, kita ikutin aja kayak dia. Nggak bisa ya karena kesuksesan itu mungkin bisa sama-sama sukses, tapi kan jalannya tuh berbeda-beda dan balik lagi
seseorang yang otentik itu terbentuk nggak cuman hanya dari ideal self, tapi dari banyak hal gitu, dari pengalaman dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa meniru orang lain. Terus tidak fokus pada dirinya sendiri. Ini kebanyakan orang itu mudah menilai seseorang, mudah menilai orang lain ketimbang menilai diri kita sendiri gitu. Terus takut dinilai dan dikritik. Kita memiliki ketakutan atau ragu gitu untuk menjadi diri sendiri karena kita takut lingkungan kita mengkritik. So, kalau misalnya kalian masih takut untuk dijudge, aku pernah lihat postingan seseorang namanya Sinaport. Dia tuh bilang waktu dia merintis karir, dia blok semua keluarganya dia blok teman-temannya dia. Untuk apa? Untuk menghilangkan negatif di pikirannya kalau misalnya dia dijudge sama orang gitu. Jadi daripada dia dijudge sama orang, mendingan aku blok aja supaya aku bisa lebih fokus sama diri aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya takut, ya itu bukan masalah kok. Kamu bisa blok-blok orang-orang yang omongannya itu nggak enak gitu. Terus tidak mengetahui value dan passion diri. Kebanyakan orang belum memahami value-nya tuh apa, terus passion-nya itu gimana, sehingga berbicara tanpa arah, tidak mengalami apa yang dicari dan menimbulkan keraguan audiens. Jadi kayak ini sama halnya kayak berubah-ubah, misalnya kayak oh aku tuh personal. Jadi kan kalau misalnya aku lebih fokus di dunia entrepreneur dan lebih banyak bercerita tentang personal brand, em, psikologi, well-being, terus leadership. Jadi fokusku ya di situ aja gitu. Aku nggak lari menceritakan ekonomi, pajak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya memang kita experience-nya memang segitu luasnya, maksudnya kayak dari psikologi kita bisa bercerita, dari pajak kita bercerita, dari yang di luar yang kita apa namanya, di luar dari hal yang kita kuasai, kita bercerita, orang tuh akan tahu kok kalau misalnya kita nggak menguasai itu gitu. Dan kalau misalnya kita nggak menguasai itu, orang itu nggak akan percaya. Jadi percuma kita bangun personal brand kita bangun akunnya kita sesuai mau jadi autentik tuh nggak bisa gitu, karena kita nggak menjadi diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir itu terlalu kaku dan tidak berkembang. Nah, pasti seiring berjalannya waktu, kita kan ada tuh kayak ikutan kursus atau misal certification kayak aku eh, lagi ambil sertifikasi trainer, coach, counseling and terapi practitioner. Kan berkembang kan ilmunya. Nah, kita tuh nggak boleh kaku, kayak kita tuh nggak mau apa ya, maksudnya tidak mengikuti perkembangan diri. Jadi ya udah kita stuck gitu. Ya udah, aku udah bangun personal brand aku kayak gini, terus kitanya diem gitu. Kita nggak bisa. Kita tetap harus elevate diri kita gitu. Eksistensi kita tuh harus kita bangun lagi gitu. Dan dengan cara apa? Memperdalam lagi. Misalnya ada orang yang mau fokus jadi sosial media manager, nggak cuman bisa sosial media manajernya aja, kita harus belajar juga sosial marketingnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus terus belajar, tapi yang searah ya, yang linier lah istilahnya. Terus mengabaikan storytelling dan gaya komunikasi. Banyak orang berpikir bahwa berbicara secara otentik hanya berarti berbicara dengan jujur tanpa struktur atau daya tarik emosional. Akibatnya pesan mereka menjadi datar dan tidak memiliki dampak. Nah, storytelling itu penting ya. Jadi kebanyakan orang tuh ketika dia bercerita, em, karena aku dulunya juga VA ya, jadi aku VA, terus banyak orang postingnya tuh, kenapa kamu butuh VA gitu. Jadi yang posting tuh sama dari postingannya si A, si B, si C semua sama gitu.
Kenapa kamu butuh VA? Tapi kamu nggak menaruh storytelling, kamu nggak bercerita di situ kayak kamu tidak menyatukan experience-mu dengan eh, hal yang mau kamu tuju gitu. Jadi jadinya orang juga akan ya udah sih lah kayak begini aja ya udah lewat-lewat aja gitu. Jadi tidak berkesan sama sekali gitu. Nah, we are built to create something extraordinary to be the only one. Jadi eh, sebagai kita tahu ya kita kan manusia, kita unik, semua orang tuh punya kelebihannya masing-masing gitu. Nah, semua orang tuh extraordinary sebenarnya. Tapi gimana sih untuk jadi cara jadi hanya satu-satunya? Jadi kayak cara khas untuk kalau begini itu Rossi, bukan Maju, bukan Mbak Mita atau yang lainnya. Nah, itu tuh gimana? Nah, ini aku mau jelasin ada hierarki kebutuhan Maslow. Ini tuh sebenarnya piramida psikologi ya dari Maslow ini kan tokoh psikologi juga. Nah, untuk kita mencapai self actualization atau aktualisasi diri, itu tuh ada tahapannya gitu. Nah, coba kita refleksikan kita itu sebenarnya ada di basic needs yang mana? Basic needs yang pertama itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tuh kayak makan, minum, tidur. Yang kebutuhan-kebutuhan itu harus kita penuhi setiap hari gitu. Karena kalau misalnya kita nggak makan, nggak minum, kita nggak punya energi, kita nggak bisa naik ke tahap selanjutnya, yaitu safety needs. Safety needs itu keamanan ruang diri untuk berekspresi dengan lebih leluasa. Apa aja sih yang termasuk dengan safety needs? Yang termasuk dengan safety needs itu kayak kita mencari kerja, mencari pasangan, kayak gitu. Hmm, sesuatu hal yang eh, kita butuh safety-nya. Kita punya rumah, itu kan kita merasa oh iya aku udah punya rumah pasti kata lebih aman gitu kan, aku udah punya pekerjaan gitu kan, atau misalnya aku udah menikah, suamiku udah udah memiliki kebutuhan yang cukup, itu safety needs. Terus naik lagi nih ada kebutuhan sosial itu mengekspresikan diri dalam komunitas dan terkoneksi dengan orang-orang dengan value yang sama, di garis bawah ya dengan value yang sama. Misalnya kita punya teman atau misalnya eh, apa teman kita yang mendukung kita untuk bertumbuh, atau komunitas yang eh, kalau sekarang tuh banyak kayak entrepreneur dia punya komunitasnya sendiri, entrepreneur muda dia ada komunitasnya sendiri, Em, coach coach dan coachingan itu juga ada komunitas sendiri. Jadi tuh ini tuh kebutuhan komunitas itu setelah kita memiliki apa ya kayak oh iya misalnya aku ibu rumah tangga pasti ada tuh komunitasnya kayak ibu khusus ibu-ibu gitu kan kayak Hai Bunda atau dan lain sebagainya lah banyak gitu. Nah terus ada juga naik lagi ada nih kebutuhan untuk dihargai. Kita mengenal nilai dan keunikan diri sendiri. Terus jangan takut untuk menunjukkan perspektif yang berbeda. Jadi kita harus menghargai. Ketika kita sudah mencapai ini, apa aja yang kamu udah capai ya? Kita harus hargai kamu tuh sudah bekerja membangun eh, diri kamu tuh sampai sini gitu. Kamu harus pasti dan kita juga pasti butuh dihargain sama orang lain. Nah, yang terakhir adalah